Sobat Agitex, selamat datang di Agitex Classroom. Perkenalkan, saya Mirna yang akan menjadi host pada episode kali ini. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait pajak penjualan atas barang mewah, ya atau yang biasa disebut PPNBM. Dan tentunya pada hari ini saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama kita narasumber yang ahli nih dalam bidang perpajakan, yaitu Mas Rio. Selamat siang Mas Rio. Selamat siang Mbak Mirna. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih nih Mbak Mirna. Saya diundang lagi nih di acara Agitex Classroom hari ini. Halo Sobat Agitex, ketemu lagi bersama saya. Jadi topik kita kali ini tuh terkait dengan pajak penjualan atas barang mewah nih Mas Rio. Mungkin Mas Rio bisa jelaskan sedikit kepada Sobat Agitex pengertian PPNBM tersendiri itu apa? Ya, jadi pajak penjualan atas barang mewah ini atau disingkat dengan PPNBM ini Mbak Mirna itu dikenakan atas suatu produk atau barang yang diperoleh dari manufacturing atau dari impor. Jadi kalau kita impor atau kita memproduksi barang yang tergolong mahal, itu nanti dikenakan PPNBM seperti itu. Oke, tadi kan itu pengertiannya nih. Kemudian siapa aja sih sebenarnya yang bisa dikenain PPNBM itu? Ya, PPNBM ini dikenakan kepada importir. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh PPNBM itu juga bisa dikenakan atas impor. Nah, berarti kan yang mengimpor ini adalah importir. Nah, importir ini bisa dikenakan PPNBM atau produsen. Ya, produsen mobil atau produsen barang mewah ini itu bisa dikenakan PPNBM seperti itu Mbak Mirna. Kan Mas Rio sempat menyebutkan PPNBM itu dikenakan dalam kegiatan menghasilkan suatu barang. Betul. Apa aja sih yang termasuk dalam kegiatan dalam menghasilkan suatu barang tersebut? Ya, menghasilkan barang itu produsen ya. Jadi yang menghasilkan barang itu ada prosesnya Mbak Mirna. Misalkan ada proses merakit. Nah, merakit beberapa komponen. Misalkannya tadi kita mau produksi mobil supercar atau mobil hypercar. Nah, itu kan melalui proses Mbak Mirna. Jadi ada proses di mana harus merakit misalnya bodinya dulu, kemudian ada pintu, ada ban. Nah, sehingga mobil ini bisa dipakai. Nah, kalau ketika mobil itu sudah siap jual atau siap dipakai, nah itulah disebut menghasilkan sesuatu. Berarti menghasilkan mobil. Nah, gitu. Atau nanti ada tas misalnya tas produk Eropa gitu ya. Itu kan bisa handmade ya, dilakukan dijahit, ya, dipotong, dijahit. Betul. Nah, itu seperti itu yang disebut dengan menghasilkan sesuatu. Menghasilkan itu berarti menghasilkan barang yang tergolong mewah dari proses merakit, membuat tadi seperti berarti itu. Prosesnya itu dari barang mentah jadi sampai barang jadi atau siap pakai. Betul. Oke, terus kemudian pengenaan PPNBM ini kan pasti ada tujuannya nih, baik untuk masyarakat ataupun untuk negara. Nah, pertimbangan dikenakan PPNBM itu untuk apa ya Mas Rio? Ya, pertama mungkin ini dilakukan supaya mengurangi konsumsi barang mewah ya Mbak Mirna ya. Kemudian terus ada untuk rasa keadilan, di mana kalau yang bisa membeli barang mewah tentu pajaknya lebih tinggi karena kan lebih mampu. Seperti itu Mbak Mirna. Kemudian yang paling penting itu tentu kalau ngomongin pajak ini yaitu untuk penambahan penerimaan negara ya. Dari PPNBM ini kita bisa menambah penghasilan negara kita seperti itu. Oke, berarti sebenarnya tujuan PPNBM tersendiri itu bagus ya, baik untuk masyarakat maupun untuk negara pasti ada tujuan baiknya. Betul. Apalagi ini kan dikenakan PPNBM ini dikenakan atas orang-orang tertentu yang tergolong kaya atau mampu ya. Kalau yang karyawan atau yang kurang mampu kan tidak dikenakan PPNBM seperti itu gitu ya. Sekarang karakteristik suatu barang itu bisa masuk kategori PPNBM itu gimana nih Mas Rio, supaya Sobat Agitex tuh bisa mengidentifikasi barang-barang apa aja yang tergolong dikenakan PPNBM? Ya, baik Sobat Agitex, yang termasuk ke dalam kategori barang mewah itu pertama adalah barang ini bukan untuk konsumsi umum ya atau kebutuhan sehari-hari. Terus yang kedua, barang ini memang eksklusif, mungkin hanya beberapa yang diproduksi. Nah, kemudian limited edition betul. Atau barang ini juga merupakan barang yang dipakai untuk status sosial, misalkan pakai barang mewah, kalung mewah atau mobil mewah. Nah, itu kan kelihatan, oh ini status sosialnya lebih
berada nih orang butik seperti sultan aja sultan ya, betul. Kemudian ada lagi untuk ini barang memang dikonsumsi untuk kemewahan, fasilitas kemewahannya itu ada dapat ya, itu salah satu kriterianya Mbak Mirna. Oke, tadi kan kita udah dijelaskan karakteristik barangnya. Kemudian gimana nih mekanisme pengenaan PPNBM itu sendiri? Ya, jadi PPNBM ini Mbak Mirna dikenakan pada saat melakukan penyerahan. Di mana melakukan penyerahan itu misalkan Mbak Mirna beli mobil mewah tadi, mobil supercar tadi tuh, Mbak Mirna udah bayar. Nah, saat Mbak Mirna bayar itu udah kena PPNBM-nya tadi. Atau ketika impor, nah tadi kan Mbak Mirna misalnya mengimpor suatu barang mewah tadi, nah itu diimpor. Nah saat diimpor itu udah dibayar PPNBM-nya seperti itu. Berarti pengenaannya itu hanya sekali pada saat penyerahan dari produsen ya? Betul, pas dikenakan itu udah kena PPNBM. Ini kan hampir sama seperti pajak penjualan pajak pertambahan nilai Mbak Mirna. PPN itu juga dikenakan sama seperti PPNBM ini gitu. Jadi ini kan hampir sama seperti pajak pertambahan nilai ya, atau PPN mekanismenya pemungutannya ya. Tapi bedanya adalah di tarifnya. Tarif PPN sama PNBM ini beda. Kemudian atas pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan di PPNBM gitu. Oh, kalau PPN kan bisa kita kreditkan, betul. Tapi untuk PPNBM ini nggak bisa kita kreditkan. Oke, berarti kan tadi rentangnya itu di 11 sampai 200% tergantung spesifikasi dari barangnya tersendiri. Nah, mungkin Sobat Agitex mau tahu nih, ada nggak ya PPNBM yang tarifnya 0%? Ya, Sobat Agitex, untuk PPNBM 0% memang ada, di mana PPNBM 0% ini dikenakan atas ekspor. Jadi kalau Sobat Agitex melakukan ekspor barang mewah itu tarifnya 0%, di mana ini dilakukan untuk supaya tidak membebani produksi dalam negeri ketika melakukan ekspor, seperti itu Mbak Mirna. Oke, tadi kan Mas Rio udah menyebutkan salah satu contoh barang mewah itu adalah mobil, yaitu mobil supercar. Ada lagi nggak sih selain supercar tadi yang masuk ke dalam kategori barang kena pajak terkait PPNBM ini? Ya, tentu banyak ya Mbak Mirna ya. Namanya juga barang mewah ya. Contohnya salah satunya misalnya kapal pesiar. Kapal pesiar itu kan tidak semua orang bisa memiliki. Terus kemudian ada pesawat pribadi, itu jet pribadi, itu juga merupakan barang mewah. Kemudian ada lagi tadi yang seperti disebut sebelumnya, ada barang-barang branded. Seperti itu. Atau rumah-rumah mewah itu misalkan rumah mewah itu hanya beberapa, itu ukurannya berapa, itu kan termasuk barang mewah ya, atau besarnya berapa. Tadi kan Mas Rio sudah menjelaskan tarifnya, terus kategori barangnya apa aja nih yang dikenakan. Nah, kemudian mungkin Mas Rio bisa jelasin gimana cara menghitung PPNBM itu sendiri. Jadi Sobat Agitex bisa ngitung-ngitung dulu nih sebelum mereka mau beli barang-barang mewah tersebut. Jadi cara menghitung PPNBM ini Mbak Mirna, di mana harganya itu dasar pengenaan pajak atau DPP-nya itu dikali dengan tarif. Nah, jadi DPP itu diambil dari harga jual atau nilai impornya. Misalkan Mbak Mirna beli jet pribadi tadi 100 miliar harganya. Nah, kita ambil contoh tarifnya itu 30% atas pembelian jet pribadi tadi. Berarti kan 100 miliar dikali 30, berarti kan Mbak Mirna bayar 30 miliar atas PPNBM-nya tadi. Nah, jadi Mbak Mirna membayarkan 100 tambah 30 miliar. Jadi 130 miliar itu yang Mbak Mirna bayarin pajaknya, itu 30 miliar. Seperti itu. Tadi kan kita udah dapat nih tarif dikali DPP itu merupakan PPNBM yang harus kita setorkan. Nah, gimana caranya kita menyetorkan PPNBM tersebut dan gimana cara kita melaporkannya? Ya, untuk penyetorannya ke negara itu sama seperti PPN ya Mbak, SPPPN kita bayarnya di akhir bulan berikutnya ya. Kemudian untuk pelaporan atas PPN yang sudah PPNBM yang kita bayarkan ini itu sama, nanti di SPT PPN gitu Mbak Mirna. Oke, tadi kan Mas Rio sudah menyampaikan nih beberapa poin terkait dengan PPNBM. Ternyata PPNBM itu simple ya, dan banyak manfaatnya untuk masyarakat sendiri maupun untuk negara. Kemudian saya mau coba simpulkan terkait beberapa poin tadi. Yang pertama, PPNBM itu dikenakan atas barang yang tergolong mewah kepada produsen atau importir. Kemudian yang kedua itu pengenaannya hanya 1 kali. Dan yang ketiga,
untuk tarifnya PPNBM itu sendiri itu rentangnya 11 sampai 200%, tapi bisa jadi 0% untuk proses ekspor. Baik Sobat Agitex, berakhir sudah sesi IGTex Classroom pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Mas Rio atas waktu dan ilmunya. Semoga ini bermanfaat untuk Sobat Agitex semua dan kita semua bisa menerapkan PPNBM ini sesuai dengan aturan yang ada. Buat Sobat Agitex semua, jangan lupa follow sosial media kita di bawah ini. See you. Terima kasih Kak Rio. Sama-sama. Udah belum? Agitex Tipland, Spirit of Improvement.